Saudara dan keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama memasuki panggilan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Perlu diketahui untuk kita bersama bahwa ibadah saat ini merupakan ibadah persiapan di dalam kita menerima panggilan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus pembangunan GKJW. Mari bersama kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita masuk dalam keteduhan, kita masuk dalam keheningan, bersama menghadap Tuhan, kita berdoa. Ibadah persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW pada saat ini, ya Allah, semuanya kami alami, kami hayati dan kami lakukan dengan terus percaya di dalam pertolongan Tuhan, Sang Kepala Gereja yang terus membersamai kami dan terus mencintai kami dengan cinta yang sejati saat ini kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita angkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat 252, baitnya yang kedua dan baitnya yang ketiga, Batu Penjuru Gereja. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat. Jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai gereja, kita sebagai persekutuan, dan kita sebagai saudara dan juga keluarga, khususnya keluarga saudara seiman, bait 2 dengan jelas mengatakan kepada kita sekalian bahwa memang karakter sifat pribadi kita itu beraneka ragam. Dan semuanya itu ada sesuatu dinamika yang berbeda. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan dengan jelas bahwa meskipun kita berbeda, meskipun kita tidak sama dengan segala jenis karakter sifat kita, tapi kita adalah satu. Kita manunggal bersama dengan satu gereja ini yang dikatakan esa baptisan kita, esa perjamuan kita, dan esa harapan kita. Pribadi sifat karakter yang berbeda, ditambah tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan, itu tidak jarang, tidak menutup kemungkinan gereja yang semula memiliki satu kesatuan yang utuh dalam harapan, visi, dan misinya yang sama, terlebih kita GKJW yang punya sesanti yang satu, yaitu Patunggilan Kang Nyawiji ini, terkadang dengan situasi yang serba sulit, karakter yang berbeda, pribadi yang berbeda, itu menjadikan gereja itu tidak jadi menjadi satu. Gereja itu tidak lagi menjadi utuh, tetapi gereja itu menjadi terpecah, gereja itu menjadi terserak, dan itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sehingga tidak jarang
Banyak orang-orang mengatakan, berapa lama lagi situasi ini terus terjadi yang demikian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah masa yang serba sulit ini, di tengah situasi yang serba terbatasi ini, terlebih ketika kita akan memasuki meja perjamuan kudus dengan nafas ataupun makna perjamuan kudus pembangunan GKJW yang menyerukan supaya kita terus waspada, hati-hati, dan terus berpikir bijak untuk merawat sebuah persekutuan dan persaudaraan ini. Mari bersama kita sadari bahwa tekanan yang ada dalam bentuk dan rupa apapun seharusnya tidak membuat kita itu menjadi terpecah. Pribadi, sifat karakter kita yang berbeda satu dengan yang lain itu pun juga tidak menghalangi sebuah persekutuan yang esa di dalam gereja ini. Mari bersama kita masuk dalam keheningan, kita bersama menghadap Tuhan, kita berdoa. Engkau memanggil kami sebagai gereja dengan aneka ragam sifat karakter kami. Tentulah itu bukan perkara yang mudah bagi kami, Tuhan, untuk duduk bersama dalam satu persaudaraan persekutuan yang esa ini. Belum lagi ditambah dengan situasi-situasi yang beragam, tekanan-tekanan yang memprihatinkan, yang tidak jarang itu mengancam persekutuan kami menjadi terpecah. Situasi konkret yang terjadi saat ini adalah di masa pandemi COVID, di mana relasi kami harus dibatasi secara fisik, di mana perjumpaan kami harus dibatasi secara fisik, di mana orang menjadi hidup secara sendiri-sendiri, dan itu tidak menutup kemungkinan, ya Allahku, menjadikan kami lupa bahwa kami ini adalah satu persekutuan dan satu keluarga. Jangan jadikan kami menjadi pribadi yang egois, yang hanya berpikir tentang diri kami sendiri. Jadikan kami pribadi yang semakin setia dan peduli, seperti Tuhan Yesus yang setia dan peduli terhadap kami. Bapa, Engkau melihat pikiran kami. Di dalam kami mempersiapkan diri kami memasuki meja perjamuan kudus ini. Ya Allahku, kami memohon kepadamu, jika memang Engkau melihat dalam batin, hati, dan pikiran kami, terselip, tercetak, ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran egois yang hanya mementingkan diri kami sendiri, tanpa kami berpikir keluarga dan persekutuan ini. Sebelum kami memasuki meja perjamuan itu, ya Tuhan, ampuni dan sucikan kami. Kuduskanlah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, pribadi, karakter, sifat kami yang berbeda, ditambah tekanan-tekanan, ajaran-ajaran, dan juga faktor-faktor di luar diri kami. Itu tidak menutup kemungkinan kami lupa akan gereja ini. Ampuni dan sucikan kami, ya Allah, pribadi milik-Mu, umat kepunyaan Tuhan yang sungguh Engkau cintai ini. Kami akan bersama pada saat ini, di dalam persiapan ini, kami akan mendengar, menggumuli, serta menghayati perkataan sabda Tuhan dalam ibadah persiapan. Semakin memantapkan kami untuk kami merasa bahwa kami gereja Kristen Jawi Wetan, yang memiliki sesanti patung Gilan Kang Nyawiji, yang seharusnya kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Sabda Tuhan akan menguatkan kami, sabda Tuhan akan menghibur kami. Kami menyerahkan batin pikiran kami sebelum kami mendengarkan sabda-Mu itu hanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkenanlah ya Allah, Engkau memberikan terang dan kebeningan batin dalam diri kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan menggantungkan harapan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menerima perkataan sabda Tuhan
dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22, yang demikian sabda firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji kamu. Berbahagialah kita umat milik Allah yang mau dengan sungguh-sungguh merasakan, menghayati, dan mengecap perkataan sabda Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menguatkan dan membersamai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengamati di salah satu jemaat. Saya pernah melihat keadaan di satu jemaat ketika mereka menghadapi atau merayakan pesta. Entah itu ulang tahun, entah itu Natal, entah itu hal-hal besar yang lain dalam satu jemaat. Mereka itu dengan sukacita, terlihat dari sampulnya, dengan sukacita mereka itu berbondong-bondong membawa yang mungkin di daerah kita, di Jemaat Jatiringin ini, kita menyebutnya takir. Mereka berbondong-bondong membawa makanan itu di dalam gereja. Yang pada akhirnya nanti setelah ibadah selesai, kita akan menikmati itu semua dan kita akan makan bersama. Nah, sesuatu yang mensukacitakan itu, sesuatu yang sangat menggembirakan itu dan terlihat sangat rukun satu dengan yang lain, nampaknya itu hanya di sampul dan di luarnya saja. Mengapa saya mengatakan demikian? Mungkin pengamatan saya waktu itu bisa salah. Tetapi yang saya amati, yang terjadi di satu jemaat itu adalah ketika makanan itu mulai dibagi, ketika makanan itu mulai akan dinikmati, ternyata kerukunan, kepedulian, persaudaraan satu dengan yang lain itu tidak nampak dalam hal tersebut. Hal sederhana yang saya tangkap adalah satu dengan yang lain itu mementingkan dirinya sendiri dan juga mementingkan hanya keluarganya sendiri. Yang terjadi ketika makanan mulai dibagi, mereka dengan rasa tidak bersalah, mereka mulai mengumpulkan makanan-makanan itu dan kadang mereka sampai membawa pulang makanan itu dengan porsi yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat banyak, dengan harapan makanan itu akan dibawa untuk dirinya dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit hanya masalah makanan, sederhana hanya masalah makanan, tetapi itu sudah mulai nampak bahwa nilai persekutuan, persaudaraan, dan keluarga itu tidak muncul dalam satu jemaat yang pernah saya amati ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mengapa saya sampai mengatakan yang demikian ini? Karena bagi orang-orang yang dalam tanda kutip itu membawa bagian-bagian makanan untuk dibawa pulang dengan jumlah yang besar, dengan yang hanya mementingkan keluarganya, dirinya sendiri, apakah mereka pernah terbersit pikiran, bagaimana dengan keluargaku, saudaraku yang tidak dapat ke gereja karena dia sakit?
Bagaimana dengan keluargaku dan saudaraku yang mereka tidak dapat merayakan pesta sukacita ini karena kondisi sepuh, kondisi yang sudah renta, yang menjadikan mereka terbatas untuk datang ke gereja? Pernahkah pikiran itu terbersit muncul dalam pikiran-pikiran orang yang demikian tadi? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lebih parah lagi jika yang dibawa pulang itu tidak utuh satu makanan, satu porsi makanan. Karena yang dibawa pulang, yang saya amati di salah satu jemaat itu hanya yang mereka suka, yaitu lauk-lauknya saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pikiran-pikiran yang demikian inilah, tingkah laku yang demikian inilah, mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagi kita. Bukankah yang membawa pulang itu orang kaya? Bukankah yang membawa pulang itu orang yang berkecukupan? Bukankah orang yang membawa pulang itu tadi adalah orang yang mampu membeli makanan itu? Bapak, Ibu, ini bukan perkara bagaimana kita mampu membeli, bukan perkara itu orang kaya, bukan perkara itu orang cukup. Ini tidak berbicara tentang perkara yang demikian. Tetapi hal ini itu terkait dengan perkara mental diri yang serba kekurangan, mental diri yang tidak pernah merasa cukup sampai menghalalkan segala cara, sampai-sampai nilai persekutuan, persaudaraan, dan keluarga itu menjadi korbannya. Inilah yang merusak, salah satu yang merusak nilai persekutuan dan persaudaraan, di mana mental yang tidak saling peduli satu dengan yang lain itu menjadi sebuah celah di mana gereja akan terpecah belah. Hal ini juga didengungkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Mari bersama kita melihat di ayatnya yang ke-21. 1 Korintus 11 ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Menunjukkan adanya sebuah ketimpangan. Ketimpangan ini terjadi karena tidak adanya kepedulian. Satu dengan yang lain, tidak peduli dengan yang lain. Yang terpenting adalah aku kenyang, aku terpuaskan, dan aku bahagia. Urusan orang lain, aku tidak peduli tentang apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Sehingga ketimpangan ini terjadi. Inilah yang ditegur, inilah yang disuarakan, inilah yang didengungkan oleh Paulus, agar jemaat Korintus itu benar-benar sadar. Di akhir bacaan kita tadi, Paulus dengan tegas mengatakan, apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Menunjukkan bahwa pada saat itu Paulus benar-benar marah kepada jemaat Korintus karena prinsip kehidupan mereka yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan gereja, yang satu dengan yang lain harusnya saling melengkapi. Demikian juga saat ini Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika kita saat ini akan memasuki meja perjamuan kudus, khususnya perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kita tahu pada saat itu bahwa gereja, khususnya GKJW, itu pernah terpecah belah, hancur karena satu hal, satu dengan yang lain tidak peduli, lebih-lebih satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Sampai pada akhirnya mereka mulai berproses menyadari, dan di tanggal 6 Agustus GKJW menyadari itu semua dan mereka melakukan pertobatan massal, dan disitulah mereka kembali menghidupi sebagai gereja, dan lahirlah sebuah sesanti yang menjadi pegangan kita bersama, yaitu Patunggilan Kang Nyawiji. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika makna esensi perjuangan untuk menjadi gereja yang bersatu diperhadapkan pada keadaan saat ini, terlebih kita yang akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, selalu ingat dan selalu tancapkan itu dalam batin saudara, bahwa roti dan anggur yang akan saudara nikmati itu adalah sebuah simbol bagaimana Tuhan itu cinta, Tuhan itu mengasihi, dan Tuhan itu peduli terhadap kita.
Sampai-sampai dia memberikan dirinya secara total, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, supaya kita menerima keselamatan. Dan di tengah masa pandemi seperti ini, di tengah masa yang serba sulit seperti ini, terkadang kehidupan kita yang dipenuhi dengan rasa khawatir yang sangat hebat, itu menjadikan kita menutup diri, kita menjadikan relasi kita menjadi terbatas, dan kita tidak peduli terhadap keberadaan orang lain. Bagaimana saudaraku yang terdampak? Bagaimana saudaraku yang saat ini kehilangan orang yang dikasihi? Bagaimana saudaraku yang saat ini serba kekurangan karena tekanan-tekanan hidup di masa-masa seperti ini? Apakah kita sudah memikirkan sampai yang dalam titik yang seperti itu? Atau jangan-jangan kita sebagai gereja, yang terpenting hidupku nyaman, yang terpenting hidupku mapan, dan yang terpenting aku terpuaskan. Jika kita masih berpikir yang demikian, mari kita bertanya lagi dalam diri kita, apakah kita masih pantas disebut sebagai gereja? Semoga kita benar-benar tergelitik dan menjadi sebuah kegelisahan kita bersama untuk terus mengevaluasi, mengoreksi, dan terus ingin berjuang lebih baik sebagai gereja yang terus berjuang dalam sebuah kesatuan, persaudaraan, dan persekutuan. Tuhan menguatkan dan Tuhan membersamai kita dengan perjuangan-perjuangan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita akan merespon sapaan firman Tuhan di dalam persiapan perjamuan kudus saat ini dengan bersama kita memuji memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 249. Kidung Jemaat 249 kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga sambil kita mengumpulkan persembahan. Semoga nyanyian yang sudah tidak asing bagi kita ini, Serikat Persaudaraan, merupakan sebuah nyanyian yang terus menyemangati kita untuk kita tidak kehilangan rasa cinta, rasa kasih, dan rasa peduli kita dalam sebuah persekutuan. Hal itu sederhana, tetapi jika hal itu dilupakan, maka tidak menutup kemungkinan jemaat-jemaat Allah itu akan terpecah. Mari kita mengambil saat teduh, kita menghadap Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, kami merasa dibaharui, kami merasa diberkati,
menerima sapaan Tuhan di dalam ibadah persiapan ini. Engkau mengingatkan kepada kami ya Allah, melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kami tidak egois, agar kami tidak memiliki mental yang serba kurang, agar kami benar-benar sadar bahwa kami hidup itu bersama dengan orang-orang yang lain. Teristimewa ketika kami hidup dalam satu baptisan, satu perjamuan, satu harapan di dalam gerejamu, di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya kami yang ada di Jemaat Jatiringin ini. Ajari kami Tuhan, untuk tidak kehilangan rasa peduli, kasih dan cinta itu. Ajari kami untuk terus memelihara dan mewujudkan itu sebagai sebuah pondasi, agar nilai persekutuan, nilai persaudaraan, dan nilai kekeluargaan itu terus tumbuh, berkembang, dan bermekaran. Karena kami sadar, di situasi yang serba sulit, di tengah masa pandemi ini, kami diancam, kami diseret untuk kami hidup dalam sebuah keegoisan. Kami tidak ingin Tuhan, jemaat ini menjadi jemaat yang pecah. Kami tidak ingin ya Tuhan, jemaat ini menjadi jemaat yang porak-poranda, karena satu dengan yang lain itu sudah tidak lagi memiliki relasi, kekuatan cinta di dalamnya. Terlebih ketika kami akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, perjamuan kudus pembangunan GKJW, yang memiliki nilai dan makna merawat sebuah patunggilan. Ajari kami ketika kami nanti menerima roti dan anggur itu, kami tidak hanya sekedar menerima roti dan anggur, tetapi kami boleh memaknai itu dengan sungguh, bahwa roti dan anggur itu terjadi karena kepedulian dan cinta kasih Tuhan kepada umat yang jatuh dalam dosa. Bapa, ajari kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ajari kami untuk semakin setia mewujud nyatakan teladan-teladan Kristus dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan, hidup kami semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Menyerahkan secara utuh pada saat ini dalam ibadah persiapan ini, saudara kami yang pada saat ini terdampak langsung dengan adanya pandemi COVID ini. Tuhan Yesus, kami memohon mereka yang saat ini serba kekurangan dalam hal ekonomi mereka, mereka yang pada saat ini meneteskan air mata karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang pada saat ini sangat khawatir dan ketakutan, Tuhan, kami menyerahkan mereka secara utuh di tangan kuasa-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan berkenan menguatkan dan menghiburkan mereka, sehingga ya Tuhanku, saudara-saudara kami yang terdampak langsung ini benar-benar merasakan pemulihan karena Tuhan membersamai mereka. Menyerahkan secara utuh pergumulan-pergumulan yang ada dari seluruh keberadaan warga jemaat. Siapapun mereka dan apapun pergumulan mereka, Tuhan melihat dan Tuhan tidak menegakkan mereka. Jalan keluar, titik terang Tuhan berikan sebagai sebuah harapan baru bagi saudara kami ini. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan teman-teman kami, rekan sepelayanan kami, mereka yang terus memberikan diri mereka dalam sarana-sarana pelayanan, dimanapun mereka Engkau tempatkan. Tuhan senantiasa menguatkan dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, berkat dalam hidup mereka bersama dengan keluarga mereka. Persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan pun berkenan menyucikan dan Tuhan berkenan menguduskannya. Terima kasih ya Allahku, tak lupa kami membawa lingkungan kami, bumi negara Indonesia ini, ke cakupan tangan Tuhan. Kami memohon ya Allah, Engkau yang sebagai sang sumber kuasa atas segalanya, berkenanlah Engkau memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi lingkungan negara bangsa kami. Kami percaya secara utuh dan total, Tuhan memiliki rencana yang baik di tengah keadaan yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan batin kami,
diri kami dan jiwa kami ketika kami akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, hanya ke dalam kuasa tangan Kristus. Harapan, doa, dan syukur ini semuanya kami minta pun juga di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mencintai kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menutup ibadah persiapan kita ini dengan terus kita percaya dan kita masih memelihara identitas kita bahwa kita adalah gereja. Ketika kita adalah gereja, maka satu dengan yang lain, mari saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling peduli. Dan kita terus mewujud nyatakan dan memperjuangkan kerajaan Allah itu terjadi dalam dunia ini. Kidung Jemaat 260, bait pertama dan baitnya yang ketiga, dalam dunia penuh kerusuhan. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan, mengalir membersamai kehidupan kita sebagai umat dan gerejanya untuk terus memelihara persekutuan, persaudaraan, dan keluarga saat ini kekal selamanya. Amin.